Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Lin JW sebagai tersangka baru dalam kasus mafia ekspor minyak goreng. LJW sebelumnya diperiksa beberapa kali sebagai saksi dalam kasus mafia ekspor minyak goreng. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan Li Chewei sebagai tersangka baru kasus mafia ekspor minyak goreng yang menyebabkan minyak goreng langka dan mahal di pasaran beberapa waktu lalu. Lin Chewei alias Hui Binanto Halim Jati merupakan pendiri dari Lembaga Konsultasi Keuangan Independen Research and Advisory Indonesia atau IRAI, namun kerap terlibat dalam pengambilan keputusan di Kementerian Perdagangan. Disebutkan Lin Chewei aktif terlibat dalam pembahasan terkait minyak goreng, termasuk penerbitan persetujuan ekspor minyak goreng. Tersangka di dalam perkara ini diduga bersama-sama dengan YWW selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri telah mengkondisikan produsen CPO untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor CPO dan turunannya secara melawan hukum. Padahal seharusnya sesuai dengan ketentuan wajib memenuhi DMO 20%. Untuk mempermudah penyidikan, Lin Chewei akan ditahan di Rutan Salemba dalam 20 hari ke depan, terhitung mulai 17 Mei 2022. Lin Chewei adalah tersangka kelima dalam kasus korupsi ekspor CPO dan turunannya ini. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka diantaranya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh mengenai tersangka baru mafia minyak goreng, sudah bergabung bersama kami Pak Supardi, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung. Selamat sore Pak Supardi. Selamat sore Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak di tengah kesibukan. Pak Supardi, ini bukti-bukti apa saja yang memperkuat keterlibatan tersangka baru? Seperti apa kronologi sampai akhirnya ditetapkan atau ditemukan tersangka baru kasus mafia minyak goreng? Baik Mbak, jadi memang saya sebut aja ini saya LCB ini baru kemarin kita tetapkan sebagai tersangka, dan tentunya ketika kita menetapkan seorang ya menjadi tersangka, itu pasti kita sudah memiliki bukti permulaan yang cukup. Jadi dari hasil pengembangan penyidikan perkara sebelumnya ada beberapa tersangka yang akhirnya kemarin tim penyidik sepakat untuk menaikkan saudara LCW ini menjadi bagian tersangka bersama-sama dengan para tersangka lainnya sebelumnya. Nah, pertanyaannya kalau kita ditanya bukti apa yang kita miliki, tentunya ya kita berpedoman pada ketentuan yang berlaku pasal 184 KUHP dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kita sudah memiliki bukti-bukti banyak ya, bukti-bukti yang kita miliki ya, di samping keterangan para saksi ya, kemudian juga kita bukti-bukti petunjuk lainnya, misalnya bukti-bukti digital itu sudah kita miliki semua, kemudian juga dokumen ya, dan termasuk juga alat bukti keterangan yang bersangkutan. Itu kira-kira Mbak. Baik, lalu yang menarik dalam berita dari tersangka LCW ini, sebelumnya pernah diberitakan bekerja di Kemenko Bidang Perekonomian sebagai anggota tim asistensi, Pak. Apakah ada kaitannya dengan Kemenko Perekonomian ini? Jadi kalau yang bersangkutan itu memang secara material itu memang menjadi konsultan lah ya, asisten dia konsultan, karena memang secara tulis tidak ada. Tapi yang bersangkutan secara material memang aktif di dalam pertemuan-pertemuan ya, sehubungan dengan kebijakan-kebijakan dalam penetapan PE atau persetujuan ekspor. Itu kira-kira. Baik, jadi dalam melaksanakan mungkin ada hal yang dikatakan berkaitan dengan tersangka sebelumnya, begitu LCW ini masih menjadi anggota aktif begitu ya Pak dari Kementerian Perekonomian?
Iya, di Kementerian Perdagangan, Pak. Jadi bukan Kementerian Perekonomian. Jadi di Kementerian Perdagangan. Jadi dia sebagai, kalau tim penyidik mengatakan secara material saya sebagai konsultan ya, atau tim asistensi ya, yang sebenarnya dia juga itu merupakan bagian dari beberapa perusahaan yang memang terkait dengan proses penyidikan ini. Artinya bahwa dia sebenarnya pihak terafiliasi dengan perusahaan yang memang dia mengajukan permohonan persetujuan ekspor. Oke, berarti dikonfirmasi kalau bukan dari Kemenko Perekonomian ya Pak ya, tapi beliau ini menjadi staf di Kementerian Perdagangan begitu, karena yang banyak beredar informasinya baru berhenti sebagai anggota tim asistensi sejak Maret 2022 di Kemenko Perekonomian. Oh, kalau secara formal di Kementerian Perekonomian saya belum terkonfirmasi ya. Jadi ini konsultan dalam tanda kutip Mbak ya, karena ini secara tertulis memang tidak ada. Oke. Baik, Ya, baik. jadi secara material saya katakan bahwa memang dia aktif memberikan saran, memberikan advice ya terkait dengan penerbitan persetujuan ekspor. Oke, oke. Lalu dari fakta-fakta yang diketahui dengan adanya embel-embel banyak adanya lembaga kementerian yang disangkut pautkan begitu, apakah ada hal lain atau ada bukti-bukti lain kalau praktek mafia migor ini dilakukan lebih dari satu lembaga kementerian, Pak? Adakah indikasi itu? Gimana tadi Pak? Yang kalimat pertama kurang clear tadi? Ya kan, yang kita ketahui ini di media banyak sekali yang menempelkan banyaknya embel-embel lembaga kementerian lain seperti Kemenko Perekonomian tadi yang informasinya menjadi rumah dari tersangka ini yang menjadi asisten konsultan tadi di lembaga tersebut. Nah, apakah ini membuktikan atau ada bukti-bukti tambahan lain kalau ternyata kasus mafia minyak goreng ini dilakukan dengan banyak pihak begitu? Ya, jadi sampai saat ini kami melihat bahwa dia existing itu di Kementerian Perdagangan itu. Jadi kami belum sampai ke sana dan kami belum lihat, ya, tim belum melihat bahwa itu dia dalam posisi ke bawah di kementerian yang lebih besar tadi, Kementerian Perekonomian. Baik, Pak Supardi, dalam pengembangan kasus atau dari keterangan tersangka mungkin, apakah ada kemungkinan adanya tersangka baru lagi? Jadi gini Mbak, kami tim penyidik itu tidak pernah menarget seorang atau siapapun. Jadi kami hanya melihat bahwa pengembangan penyidikan berdasarkan alat bukti memang harus seperti ini. Ya, kalau memang dia secara signifikan bahwa berdasarkan alat bukti yang cukup, memang dia memenuhi syarat untuk ditetapkan tersangka, maka kami tentu akan tetapkan tersangka dan kami atau akan melaporkan ke pimpinan untuk di proses selanjutnya. Baik, lalu apa target kerja dari Kejagung untuk menguak kasus mafia minyak goreng ini yang dinanti masyarakat luas, Pak? Jadi ya saya berharap bahwa nanti prosesnya segera di tahap ini segera selesai. Kami tetap ini menyelesaikan berkas dari beberapa tersangka ini ya, sambil nanti melihat progres berikutnya apakah ada tren, ada kemungkinan pihak lain yang terlibat. Jadi kami sementara masih konsentrasi ya dalam konsentrasi terhadap para tersangka yang terakhir kemarin itu LCB. Baik, dari tersangka yang sudah ditetapkan, terutama LCW ini, apa hukuman yang akan ditetapkan Pak atau akan terjerat pasal apa? Kalau undang-undangnya sudah jelas, jadi undang-undang tindak pidana korupsi ya, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sesuai dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 ya, tahun 2001 itu kita sangkaan dalam penyidikan ini adalah pasal 2 ya, ayat 1 ya, itu mungkin sebagai primernya atau alternatif pertama ya. Kemudian subsidiar atau alternatif keduanya itu pasal 3. Baik. Dari di sana di situ salah satu unsurnya adalah perbuatan
ya. Ya, baik Pak. Silakan boleh Perbuatan dilanjutkan melawan kembali. hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya. Jadi dari kedua pasal itu ya unsur yang paling esensial adalah adanya perbuatan melawan hukum ya. Kemudian menguntungkan diri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Baik, bicara soal pengembangan penyidikan Pak, kalau boleh tahu nih sudah merangkum atau mendapatkan nama-nama baru lain tidak dari tersangka LCW ini? Sebagaimana saya sampaikan tadi ya, jadi kami sementara masih konsen ke beberapa tersangka yang telah ada, terakhir itu LCW, dan kami tidak pernah mentarget siapapun. Jadi tergantung progres nanti, progresnya seperti apa. Kalau memang ada pihak yang terlibat dan itu secara signifikan memang memenuhi kualifikasi alat bukti yang cukup, tentunya itu nanti akan kami laporkan kemudian dan untuk diproses selanjutnya. Baik. Masyarakat masih banyak yang penasaran, Pak Supardi, boleh diinformasikan kembali begitu, apa sih peran LCW ini sebenarnya, yang mana beliau ini juga mempunyai konsultan swasta begitu di luar? Iya itu, jadi dia kan kalau tidak salah memang dia riset di apa namanya itu ya, itu ada memang dia memiliki lembaga riset ya, swasta ya, dan dia makanya itu dipakai oleh beberapa perusahaan swasta yang notabene dia melakukan kegiatan ekspor sehingga dia juga mengajukan PE. Ya, di samping itu di lain sisi ya, dia juga sebagai salah satu konsultan dalam tanda kutip tadi di lembaga pemerintahan yang notabene dia memang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan ekspor. Di situ. Baik. Dan diinformasikan juga. Kalau bahasanya dalam rilis kemarin ya oleh Pak Jaksa Agung itu, ya. Boleh silakan Pak dilanjutkan. Kalau dalam bahasa kalau dalam bahasa rilis Pak Jaksa Agung kemarin adalah mengkondisikan ya, dalam rangka penempatan PE tadi. Itu. Kira-kira seperti itu. Sejauh mana kedekatan LCW ini dengan tersangka sebelumnya, WW? Kalau kita berdasarkan bukti yang ada, ya terutama di pejabat terasnya dengan IWW, IWW itu memang ya kalau kedekatan saya personal kan saya nggak tahu ya, tapi dalam konteks alat bukti itu kan memang dia rapat bersama terkait dengan pembahasan minyak goreng, kebijakan minyak goreng, kemudian penerbitan PE itu. Baik. Terakhir Pak Supardi. Kalau untuk menjustifikasi sejauh mana kedekatannya saya tidak bisa. Ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi tentang mengenai bagaimana dialog terkait Kejagung ini. Namun mungkin terakhir Pak Supardi mengenai bagaimana mafia mie goreng ini terkuak begitu ya. Masyarakat juga semakin penasaran dan ingin cepat diselesaikan begitu kasus ini. Bagaimana caranya Kejagung memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang terakhir-terakhir ini tuh mulai tidak percaya dengan pemerintah? Ada pesan khusus untuk masyarakat Pak terakhir? Jadi apa yang kami lakukan inilah merespon perkembangan yang ada bahwa masyarakat itu sedang kesulitan ya. Jadi sejak bulan Januari itu bulan Januari Februari itu sudah mulai kesulitan kebutuhan pokok yaitu minyak goreng. Nah, merespon ini kami melihat ada sesuatu ada sesuatu yang salah dalam tata kelola dan ada pihak-pihak tertentu yang memainkan ini. Hanya Pak Jaksa Agung mengambil kebijakan bahwa untuk merespon ini dan coba dilakukan proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan ya, untuk melihat apakah ada peristiwa di situ. Nah, ternyata setelah kami lihat memang ada sebuah peristiwa pidana, kemudian kita tingkatkan ke penyidikan ya, dan sudah kita tetapkan beberapa tersangka dan yakinlah bahwa Kejaksaan Agung ya, tim penyidik dan kami semuanya itu akan bekerja secara profesional. Mudah-mudahan dengan apa yang kami lakukan ini akan menambah kepercayaan ya, bahwa yang kami lakukan itu memang benar-benar untuk kepentingan rakyat.
Baik, terima kasih Pak Supardi. Kita dukung terus upaya pemerintah terutama Kejagung dalam menjadi garda terdepan untuk bisa menguak bagaimana kasus mafia minyak goreng ini telah terjadi dan dipraktekkan di Indonesia karena menyangkut harkat martabat seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Supardi, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Pak Supardi. Selamat sore. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.